tadi yang nyuruh. Ah, ah. Sampai sana kepala saya mau dipukul sama helm. Halo, what's up guys, kembali lagi bersama saya Heri di sini. Jadi di konten kali ini kita belum bikin vlog atau motovlog lagi ya. Kita mau duduk-duduk di sini dulu karena udah lama kita nggak duduk di rumah kayak gini, bikin video di dalam rumah kayak gini ya guys. Kita udah lama nggak bikin kayak gini. Jadi video yang kemarin itu ngomongnya agak belagapan gitu guys. Jadi di konten kali ini kita mau bahas tentang masalah tentang kultur shock ya, apa namanya, kultur shock. Kultur shock itu keunikan kebudayaan gitu guys. Jadi kultur shock di Malaysia, jadi kebudayaan yang ada di Malaysia tapi nggak ada di Indonesia, atau keunikan yang berada di Malaysia tapi nggak ada di Indonesia gitu guys. Tapi di sini kita nggak bahas dalam-dalam ya, kita nggak bahas tentang kebudayaan dulu. Kita mau bahas masalah uh, uh, masalah penyebutan aja guys, penyebutan atau kata-kata gitu guys ya, kata-kata yang di Indonesia itu nyebutnya A, di Malaysia itu nyebutnya ini, dan itu menurut saya itu unik dan ada sedikit yang lucu gitu guys. Jadi apa aja sih? Oke guys, jadi yang pertama kita bahas tentang makanan dulu ya, nama makanan ya, nama makanan. Yang pertama ada nasi lemak guys. Nasi lemak. Dulu itu waktu saya baru pertama kali ke Malaysia, ke sini ke Malaysia, itu nasi lemak itu aku kira itu nasi terus banyak lemaknya gitu guys. Terus gimana gitu kalau dimakan, emangnya enak? Ternyata bukan guys. Nasi lemak itu kalau di Indonesia itu nasi uduk ya, kurang lebih kayak nasi uduk gitu. Jadi nasi masaknya itu, beras masaknya itu campur sama santan. Terus cara ngidanginya itu kadang ada yang langsung pakai piring ataupun dialasin pakai daun pisang gitu. Terus atasnya itu ada gorengan kacang gorengnya gitu, sama ada ikan bilis. Kalau ikan bilis itu di sini namanya ikan bilis, kalau di Indonesia itu ikan teri guys, ikan asin yang kecil-kecil itu ikan teri gitu guys. Kalau di sini tuh kayak gitu aja. Terus kadang-kadang ada lauknya kalau nggak telur telur mata ya, telur bulat itu yang direbus tapi dipotong. Terus kalau nggak ada paru-paru juga, paru-paru sapi, paru-paru lembu biasanya. Terus kadang juga ada ayam goreng dan lain sebagainya gitu guys. Kalau di Indonesia nasi uduk itu kan ada telur, ada telurnya itu telur yang di apa namanya, diirisin kecil-kecil, itu udah digoreng terus diirisin kecil-kecil. Ada mie, ada gorengan kacangnya, ada apanya lagi ya, pokoknya ada ada jangan tempenya, sayur tempenya gitu guys. Jadi orek tempe maksud saya ya itu guys. Kalau di sini punya itu nasi lemak. Dan dulu waktu pertama kali saya apa, denger denger teman saya itu bilang yuk kita beli nasi lemak gitu, itu saya langsung terkejut guys. Saya ingat itu nasi terus sama lemak gitu guys, lemak ayam gitu guys dicampur. Jadi gimana gitu, tapi rasanya ternyata mantap guys. Setelah tahu sekarang mantap guys, hampir tiap hari saya juga makan nasi lemak kalau pagi ya, buat sarapan. Karena di sini tuh nasi lemak itu biasanya itu adanya itu waktu pagi gitu guys, untuk orang sarapan. Itu dijual di pinggir-pinggir jalan, biasanya harganya itu 1 atau 2 ringgit gitu guys, satu ya, kayak nasi kucing gitulah segitu. Kalau mau yang banyak juga boleh gitu, tapi ya mandan larang sending ya, ora larang lah guys. Paling 5 ringgit mangan nasi lemak itu udah udah kenyang guys, udah kenyang banget guys. Oke, itu yang pertama nasi lemak. Yang kedua, kalau tadi udah makanan, sekarang kita minuman. Jadi minuman di sini namanya itu kayak apa ya, kalau menurut saya itu kayak dibalik-balik gitu guys. Kalau di Indonesia kan esnya yang di depan, kayak misal es teh atau es es kopi atau es campur gitu kan, esnya yang di depan. Tapi kalau di Malaysia itu esnya di belakang gitu guys. Jadi kalau misal es teh itu di Malaysia jadi teh o ice gitu guys. Jadi teh o nya itu original ya guys, terus ice. Jadi kalau TOS itu es teh. Terus kalau teh tarik gitu, teh tarik itu ada lagi guys. Teh tarik itu teh ya, teh tarik itu teh, bikin teh dicampur susu, udah teh campur susu terus ditarik gitu guys. Jadi misal ini gelas lah ya, ini gelas lagi, jadi di ser gitu guys, ditarik ser sampai panjang gitu guys. Itu namanya teh tarik. Jadi esnya itu di belakang ya guys. Kalau kita di Indonesia itu esnya itu di depan gitu guys. Jadi pernah satu kali, ini bapak saya ya, tapi bukan saya, ini bapak saya
pertama kali beliau kesini itu waktu itu saya bawa truk guys, bawa lori ya. Kalau di sini punya itu lori, kalau di Indonesia itu truk gitu. Bawa truk, bapak saya itu belum kerja, jadi kalau waktu istirahat itu saya panggil ke kantin lah, saya suruh ke kantin. Nah, durhaka banget ya nyuruh-nyuruh orang tua ya. Jadi beliau itu ke kantin, beliau mau beli rokok sama beli es gitu guys, tapi nggak tahu nyebutnya. Jadi beliau nyebutnya itu sama mbak-mbak kantinnya itu, sama ibu-ibu kantinnya itu, bu beli es Milo gitu. Jadi itu satu kantin itu semua itu ketawa guys, dengar dengar bapak saya itu bilang es Milo. Saya pun kalau teringat sampai sekarang pun saya masih tertawa, kadang-kadang saya pun sering sering gurau, sering gelewean gitu guys sama bapak saya, es Milo gitu guys. Padahal di sini nyebutnya itu harusnya itu Milo Ice gitu guys, Milo Ice. Jadi Milo terus dicampur es jadinya Milo Ice gitu. Tapi bapak saya itu nyebutnya es Milo gitu guys. Jadi itu ya tadi ya, esnya itu di belakang bukan di depan gitu guys. Oke, yang ketiga itu masalah kendaraan guys. Mak saya itu bilang gini, nanti kamu kerja bawa lori hantu ya. Hah? Aku langsung terkejut guys. Hah? Lori hantu? Apa itu lori hantu ya? Apa itu lori hantu mak? Lori hantu ya truk lah. Terus aku bilang lah, truk tapi ada hantunya gitu. Bukan lori hantu. Jadi lori hantu itu lori yang diproyekkan gitu guys. Lori yang diproyekkan itu namanya, yang kerjanya itu cuma di proyek itu. Kita orang sini tuh biasanya punya itu lori hantu gitu guys. Kalau yang di jalan-jalan biasa itu lori ya, lori biasa gitu, nggak ada hantunya belakangnya, jadi lori aja gitu guys. Kalau yang diproyekkan itu namanya lori hantu guys. Nanti gambarnya aku tunjukin di sebelah sini ya guys. Ini lori hantu itu kayak gini guys. Dulu saya tuh bawa kayak gini, gambarnya juga ada. Kalau kalian mau lihat foto-foto saya yang lama-lama dulu pas waktu bawa truk di sini, itu ada di Facebook saya, follow juga Facebook saya, linknya ada di bawah ya guys. Oke, jadi itu lori yang pertama ya. Terus yang kedua itu moto. Waktu saya dengar kata-kata moto itu apa gitu loh. Moto itu apa? Kalau di Indonesia kan ada R-nya gitu guys, motor. Kalau di sini juga ada R-nya, tapi orang sini itu biasa itu ngomongnya itu R-nya itu kayak rada-rada hilang, mungkin rada-rada hilang, atau kuping saya yang kurang jelas gitu guys. Jadi di sini tuh nyebutnya itu moto gitu guys. Ah, moto, naik moto, apa itu moto? Terus masih di kendaraan ya, di kendaraan itu ada, kalau di Indonesia itu nyebutnya mobil, di sini itu nyebutnya kereta gitu guys. Kereta. Jadi dulu waktu pertama saya masuk ke sini kan, jadi tempat rumah sama tempat kerjanya itu jauh lah. Terus mama saya itu bilang, nanti kamu pagi-pagi ikut sama Krani lah. Itu guys, Krani itu saya juga bingung guys, Krani itu apa gitu guys. Jadi Krani itu adalah mandor gitu. Maksud mama saya itu, nanti kamu pagi-pagi sama mandor naik mobil gitu. Mama saya bilangnya gini, nanti kamu pagi-pagi ikut Krani pergi kerja naik kereta. Lah itu kereta guys, kereta itu apa? Itu kereta masa dari sini ke tempat kerja naik sepur gitu lah. Terus sedangkan di kawasan saya itu dulu itu guys, di Subang sana ya, di Subang di Sunway itu stasiun kereta itu nggak ada gitu guys, stasiun sepur itu nggak ada cuma di Subang lebih jauh lagi gitu, naik naik bis dulu baru sampai ke stasiun gitu guys. Kalau di area-area itu nggak ada guys. Jadi saya mikirnya, waduh, gini banget ya kerja di Malaysia ya, masa pagi-pagi harus bangun pagi terus naik bis ke stasiun terus naik kereta, emangnya jauh banget apa tempatnya gitu. Padahal bukan kereta yang mama saya maksud, itu kereta itu mobil guys, bukan sepur. Tapi saya mikirnya itu sepur guys. Karena kalau di Indonesia itu kereta itu kan sepur guys, kita biasa manggil sepur itu kan kereta, itu kereta api, kereta listrik, kereta odong-odong gitu guys ya. Jadi maksud mama saya itu naik mobil guys. Nah itu keunikannya juga, perbedaannya yang menurut saya itu aneh tapi lucu. Tapi emang di sini tuh emang kayak gitu loh guys, kereta atau mobil. Lah terus ada lagi guys. Terus kalau di sini itu nyebutnya orang yang umurnya lebih tua dari kita. Kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia ya, di Jawa khususnya ya, kan emas. Kalau laki-laki itu emas, kalau perempuan itu mbak. Kalau di sini tuh enggak guys. Kalau di sini nyebut ke orang yang lebih tua dari kita, yang umurnya lebih tua dari kita itu abang atau kakak. Jadi kalau kakak itu untuk perempuan, kalau abang itu untuk laki-laki gitu guys.
Jadi saya pun kadang-kadang ada keliru ya guys, karena kalau kalau di Indonesia kakak kan bisa perempuan bisa laki-laki gitu guys. Kalau di sini enggak, kalau di sini itu kakak itu untuk perempuan, abang itu untuk laki-laki gitu guys. Jadi sampai sekarang pun saya kalau manggil abang saya itu ya bang gitu, karena udah kebiasaan di sini itu manggilnya sama laki-laki yang lebih tua dari kita itu bang. Jadi sampai sekarang saya manggil kakak saya, emas saya, ya mama saya yang di rumah itu juga ya sudah kebiasaan. Jadi manggilnya bang gitu, bambang gitu. Jadi mungkin itu saja 5 saja ya guys, 5 kurang lebih 5 dari saya. Mungkin kita mau telepon Cak Sentu aja. Cak Sentu kan sekarang kan berada di posisi yang jauh gitu ya guys. Kita mau dengerin ceritanya dia itu pertama kali ke Malaysia itu apa sih yang bikin unik dari Malaysia itu waktu pertama kali dia masuk ke Malaysia gitu loh. Kata-kata apa sih, sebutan apa sih gitu ya guys. Langsung aja kita mau telepon orangnya guys. Oke bro, jadi sekarang kita udah tersambung dengan Cak Sentu di sini ya bro. Jadi apa kabar Cak Sentu? Kabarnya gimana? Lama nggak masuk dalam video. Halo bro, dulur. Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat, seger waras lahir batin, banyak murah rezeki. Lancar. Jadi tadi saya baik. Jadi tadi saya habis membahas tentang kultur shock. Tahu kultur shock nggak? Kultur shock ya, Bang. Kultur shock itu keunikan kebudayaan di Malaysia gitu. Kultur shock di Malaysia, keunikan kebudayaan yang ada di Malaysia yang nggak ada di Indonesia gitu. Jadi tadi saya itu habis membahas masalah perkataan ya, kayak kayak penyebutan gitu Cak. Kayak penyebutan kayak bangsane kayak mobil. Kalau di Malaysia kan nyebutnya kan kereta gitu. Kita bahas yang masalah ringan-ringan dulu aja lah. Tadi saya udah bahas yang itu. Sekarang Cak Sentu, kalau menurut Cak Sentu, pengalaman Cak Sentu itu dulu itu waktu pertama kali Malaysia, kata-kata apa atau sebutan apa yang menurut Cak Sentu itu pelik gitu, yang menurut Cak Sentu itu lucu, aneh dan lain sebagainya gitulah. Menurut Cak Sentu apa aja? Ini cerita pertama lah, cerita lah biar agak panjang durasi. Ah, 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 ah. Cerita pertama saya ke Malaysia tahun 2008 akhir kalau nggak salah. Sampainya di Malaysia, saya itu disuruh ngambil timba. Kalau bahasa Indonesianya timba. Timba itu ember. Timba. Ember. Ember. Kalau di sini kan sebutannya tong. Tong. Iya. Ceritanya gitu. Ceritanya begitu. Terus saya suruh ambil tong. Orang badan saya kan besar. Tong. Nah, di dalam tong itu ada airnya. Terus saya buang ke air. Saya buang airnya, terus saya angkat, saya bawa sampai tempat bos saya tadi yang nyuruh. Sampai sana kepala saya mau dipukul sama helm. Katanya ambil tong. Iya bos, ini tong bos. Ini bukan tong, ini drum. Ayo, apa tong? Itu tong, iya ini tong. Malah itu tong. Terus kawan saya pun ketawa. Sebenarnya kawan saya pun nggak tahu. Ikut ketawa, pura-pura tahu. Tong itu loh tong. Iya apa? Ya itu tong, itu apa? Tak tahunya ternyata timba. Ember. Timbo, ember. Lah terus ada lagi? Ada lagi. Ini makanan. Makanan juga saya tadi udah. Silakan tambahin lagi. Tak tambahin. Kalau di Indonesia kan ini cerita juga lah, cerita pengalaman saya 2 orang. 2 orang. Sebelum kenal sama Pak Ijo, bro, Pak Ijo Heri sebelum ini, saya dulu ada satu kawan lah. Satu teman mau beli namanya sup ekor. Sup ekor. Di rumah di tempat saya kan namanya sup buntut. Iya, sama di rumah saya, di tempat saya juga namanya sup buntut. Terus sampai di sini, nah ini yang nasib baiknya yang jualan orang Melayu tapi kulitnya orang Indonesia. Saya bilang, Mbak, saya mau beli itu sup buntut. Orangnya langsung mukanya macam ini. Hah? Terkejut lah. Bang, jangan bilang sup buntut, Bang. Kenapa, Kak?
Katanya itu kalau di sini tuh buntut itu pantat. Iya. Benar. Berarti ini termasuk berarti ini termasuk kata-kata yang tidak boleh diucapkan di sini gitu ya. Iya. Masa aku beli sup pantat bukan ekor itulah. Pokoknya ya itu. Ya kan cerita-cerita yang lucu-lucu itu yang bikin saya gemes. Terus ada lagi nggak? Yang paling aneh itu kalau perbedaannya di jalan itu loh Jo. Kalau di ini serius, kalau yang agak berat lah ya. Di jalan antaranya di Indonesia dan di Malaysia itu bedanya jauh banget. Iya, bedanya? Kedisiplinannya dalam mengendara, kesabarannya dalam mengendara itu bedanya jauh banget. Iya. Buat kalian yang mau lihat jalanan di Malaysia, silakan cek video saya yang waktu bikin motovlog, videonya ada di bawah. Silakan cek aja. Di situ kalian bisa lihat keunikan atau kedisiplinan dan ya pokoknya ketertiban lalu lintas di Malaysia itu kayak gimana. Kalian bisa langsung cek aja videonya di bawah. Oke, lanjut. Jadi apa? Kedisiplinan dalam bermain apa ya bel. Bel. Di Malaysia kan klakson. Kalau di Indonesia itu nyebutnya itu klakson. Nah, kalau di sini itu lebih ke bahasa Inggris ya, jadi horn gitu. Jadi kan biarpun di lampu merah antrinya 1 kilo atau 2 kilo panjangnya, saya sangat jarang atau mungkin bahkan nggak pernah dengar yang namanya bel atau horn. Benar. Saya pun setiap hari pun pergi kerja kan naik motor, jadi itu jarang banget dengerin bunyi klakson gitu, jarang banget. Bahkan nggak ada lah kayaknya. Kayaknya di waktu hal-hal yang mungkin yang emergency gitulah, yang kepepet gitu, emergency, kepepet gitulah. Masalah pengen cepet-cepet ya sama orang cepat-cepat tapi teratur gitu. Jadi jarang banget dengerin suara klakson kalau di sini ya. Padahal rumah saya ini kan depannya itu sudah jalan tol, guys, tapi kalian bisa dengar sendiri di sini tuh senyap gitu loh, nggak berisik, nggak ada suara klakson, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan bentar-bentar tin gitu, kan. Dan itu kalau di Malaysia kan nggak mengenal mobil sport atau mobil apa semua sama. Semua sama. Ya, jadi itu juga yang harus kita contoh ya di Malaysia. Itu salah satu yang harus kita contoh dari Malaysia, yaitu cara kedisiplinannya dalam berkendara gitu. Angel cow arep ngomong cow gitu loh. Kedisiplinan dalam mengendara dan kesabaran dalam mengendara. Berkendara. Waktu awake dhewe nyebrang biarpun mlaku nyebrang iku pun aman banget ning Malaysia, aman, ndak ada bunyi hon-hon. Kan waktu mau nyebrang ada hon kan orang malah kaget, takut gitu loh. Kalau kalian mau buktinya, kalian bisa langsung cek aja video saya yang waktu pergi ke 7-Eleven bayar Lazada, itu saya nyebrang dikasih jalan sama pengemudi di Malaysia gitu. Saya nyebrang padahal lalu lintas itu lagi rame banget. Terus saya mau nyebrang, orangnya lihat saya, mereka langsung berhenti gitu, kasih saya nyebrang dulu gitu loh, guys. Karena pas posisinya itu nggak ada zebra cross ya, jadi nyebrangnya itu di mana aja boleh karena nggak ada zebra cross. Terus pengemudinya itu bagi saya jalan biar nyebrang dulu gitu, guys. Kalau kalian mau lihat videonya ada di bawah juga, kalian bisa cek langsung ya. Terus ada lagi nggak? Apa? Masalah kesemukan wanita ya. Kesemukan wanita. Kalau masalah perempuan lebih tertutup di sini, guys.
enggak, lebih tertutup di sini kalau kalau yang bangsa kita lah. Ya enggak, maksudnya kalau bangsa kita, kalau bangsa bangsa Melayu gitu, kita kan termasuk Melayu juga, itu lebih tertutup di sini daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu pakai jilbab tapi tetenya itu kemana-mana gitu loh guys. Kalau di sini enggak, kalau di sini tuh mereka itu pakai baju kurung, rapi gitu guys. Jadi enak gitu loh dilihatnya. Ya walaupun ya enggak munafik lah, kita laki-laki juga seneng lihat yang semuk-semuk yang kelihatan-kelihatan dikit gitu. Tapi di sini tuh bener-bener bener-bener sopan gitu loh guys. Perempuannya itu sopan gitu guys. Cuma Pak Ijo Heri ini yang nggak pernah sopan matanya ke Ya namanya pakai kacamata hitam. ya namanya juga rezeki ya guys. Rezeki kan nggak boleh ditolak gitu loh. Tapi bukan semuanya ya, di Indonesia juga bukan semuanya kayak gitu. Di sini juga bukan semuanya kayak gitu, tapi di sini tuh kebanyakan. Kebanyakan itu sopan gitu loh. Iki mau membahas kapsul apa membahas perempuan saja nih? Yo campur ngono, pokok campur ngono lah. Pokok campur ngono lah wis. Oke, jadi mungkin kayak gue baik disik cak. Engko enek sambungan eneng, engko nek akeh sing nonton, nanti kalau banyak yang nonton kita bikin lagi yang lebih mendalam lagi, kita mau mendalamin kebudayaan yang berada di Malaysia gitu ya, ya cak ya. Karena di karena apa ya, ada peribahasa itu di mana bumi kau pijak, di situ langit kau junjung gitu guys. Yo Raca. Banyak pokok apa bumi ini gak perlu kok di mana bumi pijak. Pijak cuk, ditek cuk. Ngono lho. Heeh. Di mana bumi pijak, Di mana bumi ku pijak, di situ langit ku junjung gitu. Jadi dimanapun kita berada, kita harus belajar ya, entah itu banyak ataupun sedikit kebudayaan di tempat yang kita tinggal tersebut gitu. Sementara, walaupun cuma sementara gitu guys. Karena beradaptasi, kita itu perlu beradaptasi gitu guys, biar nggak ketinggalan, biar nggak salah di, apalagi ini di negara orang gitu kan cak, betul kan cak? Ya betul. Oke, jadi mau pulang kapan? Pulang nanti. Pulang kesini lah, udah lama banget loh cak Sentu itu kerjanya itu rajin banget, jadi saking rajinnya sampai nggak pulang-pulang gitu ya guys, nggak pulang-pulang dia itu. Kepengen bikin video. Ah. Pulang ke situ, tapi cuma males melihat mukamu itu loh kadang-kadang. Hancur jadi begini guys, saya dengan Cak Sentu itu begini, kalau kalau perek, kalau deket itu ya ceritanya nggak ada habis-habisnya, tapi kalau jauh ya jarang video callan. Kalau video callan ya paling pisu-pisuan gitu, ecek-ecekan doang guys. Males. Gitu loh guys. Kalau tapi cuma gak ada kan kayak gini. Ya pokoknya dimanapun dimanapun Anda berada, semuanya tetap jaga kebersihan. Social distancing juga masih perlu loh ya, karena coronanya juga belum hilang, walaupun sekarang udah ada vaksin. Kita semua harus saling menjaga gitulah, sendiri jaga sendiri gitulah kan. Saling menjaga diri, jaga sendiri, itu maksudmu? Kepriwe ya? Ya begitulah pokoknya, kalau kita nggak mau saling menjaga ya jagain diri sendiri aja gitu loh guys. Begitu maksud saya. Setidaknya itu kalau tidak mau jaga sendiri, jagalah orang-orang terdekatmu. Yo wes lah ngono, yo padha ae lah, cuk. Yo wes pokoknya intinya ngono ae. Intinya itu seperti itu aja dulu untuk video sekarang. Kalau banyak yang nonton, banyak yang suka, nanti kita pelajari lebih mendalam lagi, kita bahas lebih mendalam lagi tentang kebudayaan yang ada di Malaysia ini, kita bandingkan sama yang ada di Indonesia. Kita di sini cuma membandingkan, bukan menjelekkan ya. Kita cuma membandingkan. Bukan menjelekkan gitu loh. Oke, jadi cukup ya Cak. Udah panjang ya durasinya ya, cukup ya. Oke, jadi selamat tinggal Cak, hati-hati di situ, hati-hati kerjanya. Yo, sampai jumpa. Yo wes, sampai jumpa Cak Sentu, kita sambung lain kali ya. Saya mau tutup video ini dulu.
Tapi sebelum Aku itu tak ngomong sih sedih Lut. ya udah silakan. Nah, jangan lupa top video sebelum-sebelumnya dari zaman dulu zaman sekarang, dukung terus channel kita Bro Hair, dan ada lagi satu channel saya Bro Hair apa I'm Harry, nah, channel saya sendiri. Oh iya, I am Harry. Heeh. Aku lali ya. Heeh. Aku gara orang subscribe tuh gara. Lah iya nggak subscribe ya dia guys, nggak subscribe sama temen sendiri itu nggak support gitu loh guys. Dia pun nggak tahu dia subscribe Bro Hair tapi nggak subscribe channel saya gitu guys. Tapi nggak apa-apa lah ya karena itu subscribe I am Harry, saya subscribe. Yes, pokoknya saling mendoakan semoga maju, jangan sampai menyerah. Kita nggak perlu mikirin orang lain berbicara apa, yang penting diri kita bahagia. Iya benar. Oke lah, bye. Oke guys, jadi mungkin cukup sekian video kali ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, di share juga ke teman-teman kalian gitu ya. Kalau kalian suka silahkan tulis di kolom komentar, nanti biar kita bikin lagi versi yang lebih serunya, yang lebih mendalamnya. Mudah-mudahan kita bisa gitu ya guys. Jadi cukup sekian video kali ini guys, silakan ditonton video-video sebelumnya buat kalian yang lagi gabut, yang mau nyari hiburan. Di channel ini juga menyediakan hiburan. Kalian scroll saja ke bawah, di situ ada video komedi-komedi. Saya Cak Sentu sama Cak Habibi, 3 orang kita bikin video komedi juga, tapi yang di bawah video dulu ya guys. Itu pun masih lucu, kalau menurut kita itu masih lucu, masih pantas buat ditonton gitu guys. Jadi kalian silahkan tonton aja buat kalian yang mau nonton, buat kalian yang butuh hiburan gitu guys. Oke, see you next video, bye-bye and peace.